Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Anissa. Saya di sini akan menjelaskan mengenai penerapan penggantian sertifikat tanah analog ke elektronik. Yang pertama ada fakta hukum. Fakta hukum di sini membahas mengenai Permen ATR BPN nomor 1 tahun 2021 tentang sertifikat elektronik yang mendefinisikan bahwa sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik, yang di mana pelaksanaan pendaftaran tanah yang sebelumnya dilakukan secara konvensional dapat dilakukan secara elektronik. Dari hasil pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik ini berupa data, informasi, dan atau dokumen elektronik. Selanjutnya adalah proposisi hukum. Yang pertama membahas mengenai Permen nomor 24 tahun 1997. Pendaftaran tanah adalah pemeliharaan data fisik atau data autentik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satu-satu rumah susun yang dimana sebagai surat tanda bukti hak milik. Yang kedua adalah Permen ATR BPN nomor 1 tahun 2021 yang membahas mengenai tentang sertifikat elektronik yang mengatur kembali sertifikat tanah yang menyebutkan jika bentuk atau wujud dari sertifikat tersebut penerbitannya berupa elektronik, termasuk sistem serta hal-hal yang menyangkut dokumen dari sertifikat tersebut yang sesuai pada pasal itu. Yang ketiga, ada isu hukum. Isu hukum di sini membahas mengenai bagaimana implementasi Permen ATR BPN nomor 1 tahun 2021 dan data autentikasinya, serta apakah bisa dijamin keasliannya seperti Permen nomor 20 tahun 1997. Yang kemudian ada metode pendekatan digunakan. Yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara undang-undang dasar dengan undang-undang, atau antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya. Kemudian ada pendekatan komparatif. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain, dapat satu negara atau lebih. Namun, haruslah mengenai hal yang sama. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum atau putusan pengadilan tersebut. Selanjutnya, jenis dan sumber bahan hukum. Yang pertama, ada bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang utama sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, misal peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, dan perjanjian internasional. Yang kedua ada bahan hukum sekunder, yang di mana dokumen atau bahan hukum ini yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sebagai contoh rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum. Yang terakhir adalah bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dan sekunder seperti kamus ensiklopedia dan indeks kumulatif. Selanjutnya, teknik pengumpulan bahan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum ini dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum yang sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi perpustakaan. Yang terakhir adalah teknik analisis bahan hukum. Untuk penelitian hukum, biasanya ada dua metode. Yang pertama adalah metode klasik yang lebih mengutamakan penelitian teks dari sumber-sumber hukum. Metode ini melibatkan disiplin sosial lainnya dan mengaitkan dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian ada bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Saat itu, analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritis, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.